Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Livia Sulastri. Saya dari Manajemen Retail semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai metode variable costing dan full costing. Yang pertama adalah pengertian variable costing. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam biaya produk. Komponen biayanya yang pertama adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Karakteristik yang pertama itu adalah overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya periode. Yang kedua digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan manajemen. Pengertian full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memasukkan seluruh biaya produksi, baik variabel maupun tetap, ke dalam biaya produk. Komponen biayanya yang pertama adalah bahan baku langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel, dan overhead pabrik tetap. Karakteristiknya itu yang pertama, semua biaya produksi dibebankan ke produk, yang kedua digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Perbedaan variabel costing dan full costing. Yang pertama variabel costing hanya memasukkan biaya variabel, dan kedua adalah overhead tetap menjadi biaya periode. Yang ketiga digunakan untuk kebutuhan internal. Yang keempat membantu analisis laba dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah full costing, di mana yang pertama memasukkan biaya variabel dan tetap, yang kedua overhead tetap menjadi biaya produk, yang ketiga digunakan untuk laporan keuangan, yang keempat menunjukkan total biaya produk yang sebenarnya. Di sini ada contoh soal, yaitu taksiran biaya overhead tetap per tahun adalah 100 juta. Realisasi biaya overhead pabrik untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 berjumlah 100 juta. Harga jual produk per unit yaitu 10.000. Biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun adalah 50 juta. Dan diketahui biaya variabel per unitnya itu adalah yang pertama biaya bahannya itu 2.000, biaya upahnya 750, biaya overhead pabrik variabelnya 250, dan biaya administrasi dan penjualnya 125. Ya, unit persediaan awalnya di 2022 tidak ada, 2023 50.000, 2024 25.000. Unit produksinya di 2022 200.000, dan 2023 250, dan 2024 300.000. Penjualannya yaitu 2022 150.000, 2023 275.000, dan 2024 315.000. Unit persediaan akhirnya di 2022 50.000, 2023 25.000, dan 2024 10.000. Berdasarkan informasi di atas, dapat disusun laporan laba atau rugi dengan metode variabel costing dan full costing, dan jelaskan perbedaannya terletak di mana. Di sini saya sudah menjawab pembahasannya menggunakan Excel yang sudah saya buat, dan di sini kelanjutannya. Dan kesimpulannya adalah variabel costing hanya memperhitungkan biaya variabel dalam harga pokok produksi, dan kedua full costing memperhitungkan seluruh biaya produksi baik variabel maupun tetap, dan perbedaan utama terletak pada perlakuan biaya overhead pabrik tetap. Di sini saya akan coba mengerjakan dari soal tersebut. Unit 2022 dan 2024. Sediaan produksi dan penjualan dan persediaan akhir. Di 2022 produksinya yaitu di 2020, persediaan awal di 2023 adalah 50.000, di 2024 persediaan awalnya 25.000,
Produksi di 2023 itu adalah 250.000. Di 2024 yaitu adalah 300.000. Penjualannya yaitu 150. 2023 275.000. Di 2024 315.000. Persediaan akhir di 2022 itu adalah 50.000. Di 2023 persediaannya adalah 25.000. Di 2024 yaitu adalah 10.000. Lalu biaya barang daya dan biaya overhead pabrik variabel lalu biaya administrasi dan penjualan. Biaya bahan, biaya upah, biaya pabrik variabel, dan biaya penjualan. Ini adalah 750, lalu 250, dan ini 100. Saya overhead per tahun dan harga jual produk per unit. Produk per unit. Lalu ada biaya administrasi dan penjualan dalam tetap petani. Ini ada 100 juta dan ini ada 10.000 dan ini ada 50 juta. Orang orang pabrik metode variabel costing tahun 2025, 2023, 2024. Ini ada penjualan, lalu biaya variabel, ulang PP, biaya
administrasi dan penjualan, kemudian margin kontribusi, ini ada nilai-nilai dan di sini ada nilai. Oke, yang di sini ada nilai laba bersih. Penjualan dikali dengan harga jual produk per unit tepatnya 1.500.000.000 di 2023 sama, yaitu penjualannya 275.000, yaitu sama dengan penjualan dikali dengan biaya harga jual produk per unit. Di 2004 juga seperti itu. Dan biaya bahan ditambah dengan biaya upah ditambah dengan biaya overhead. Dapatnya OPP per unit, yaitu 3.000. Untuk menentukan laporan laba rugi metode variable costing, yaitu yaitu sum sama dengan penjualan dikali dengan harga pokok per unit. Di 2023 juga seperti itu, sum sama dengan penjualan dikali dengan HPP per unit. Di 2023 lalu untuk menentukan biaya admin dan penjualan, yaitu sum sama dengan penjualan di 2022 dikali dengan biaya administrasi dan penjualan. Sama juga dengan di 2023 seperti itu juga, penjualan dikali dengan biaya administrasi dan penjualan. Ini dikali penjualan PP ditambah dengan lihat ini admin penjualan diperkeluar. Begitu juga dengan ini, yaitu senang dengan penjualan dikurang dengan HPP ditambah yaitu penjualan ter lalu di 2024 juga seperti itu,
penjualan dikurang dengan APP ditambah ini. Lalu kita akan menentukan biaya tetapnya. Biaya tetap per tahunnya itu adalah dibagi ini juga semua, ini juga semua. Lalu biaya nilai penjualannya itu adalah 50 juta per tahun. Lalu untuk menentukan laba bersihnya itu adalah sum margin kontribusi ini lalu di 2023 juga seperti itu, sum margin kontribusi dikurang dengan ini lalu dikurang dengan ini. Lalu di 2024 juga seperti itu, margin kontribusi dikurang dengan biaya overhead pabrik lalu dikurang dengan biaya administrasi penjualan. Setelah selesai, jadi sudah dapat laba bersihnya itu adalah 881 juta dan 1M 625 juta dan 2M 625 juta. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi metode full costing. Yang pertama itu adalah penjualan, lalu ada HPP-nya, lalu ada laba potongan, dan biaya administrasi dan penjualan. Dan ada laba bersih. Yang pertama, sum sama dengan penjualan dikali harga jual produk per unit. Ini juga sum sama dengan penjualan dikali dengan harga jual per unit. Di 2024 juga seperti itu. Kali untuk menentukan HPP-nya yaitu sum sama dengan penjualan dikali dengan APP per unit ditambah dengan biaya overhead tetap per tahun dibagi dengan jumlah produksi dan dikali dengan penjualan. Hasilnya 525 juta. Untuk menentukan HPP 2023 juga seperti itu adalah dikali dengan APP per unit ditambah dengan biaya berat tetap per tahun dibagi dengan jumlah produksi dikali dengan penjualan. Di 2024 juga seperti itu, sum sama dengan penjualan dikali dengan PP per unit ditambah dengan biaya
pabrik per tahun dibagi dengan jumlah produksi dikali dengan penjualan. Setelah itu kita menentukan laba kotornya. Untuk menentukan laba kotor yaitu sum sama dengan penjualan kurang dengan penjualan ini sum sama dengan penjualan dikurang dengan kali 24 juga seperti itu. Dalam mendapatkan hasilnya kita akan menentukan biaya administrasi dan penjualan yaitu adalah sum sama dengan penjualan 2022 dikali dengan biaya administrasi dan penjualan lalu ditambah biaya administrasi tetap per tahun. Di 2023 juga seperti itu, penjualan dikali dengan biaya administrasi dan penjualan ditambah dengan ya biaya penjualan per tahun. Ini juga sama penjualan dikali dengan nah, kita akan menentukan laba bersihnya yaitu sum sama dengan laba kotor dikurang dengan biaya administrasi dan penjualan. Sama seperti tadi, laba kotor dikurang dengan biaya administrasi penjualan. Akan menentukan yang terakhir 24, laba kotor dikurang dengan biaya admin penjualan. Sudah diketahui lah bersihnya itu adalah 906, 250 juta dan 1M 730, 605 juta dan 2024 2M 10, 625, 625 juta. Lalu yang pertama itu adalah ada laba bersih pada full costingnya. Lalu ada variabel costing. Sini kita akan di sini juga ada selisihnya nanti kita tentukan dan di sini ada penjelasan. Penjelasan. Ini ada unit yang diproduksi. Di sini ada unit yang dijual. Dan di sini ada perubahan persediaan. Ini ada ini ada tarif over
Di sini ada selisih temuan mengenai persediaan atau transfer overhead. Pastinya yaitu adalah sambungan per menentukan variabel yaitu adalah margin kontribusi kurang dengan biaya operat pabrik yang dikurangi. Oke, diulangkan. Ini sama biaya margin dikurang. Jadi untuk menentukan selisihnya yaitu yang sambungan di costing dikurang dengan variabel costing. Di 2023 juga seperti itu. Kurang dengan variabel costing. Lalu untuk menentukan unit yang diproduksi, unit yang diproduksi itu unit yang dijual untuk menentukan perubahan persediaan itu adalah sama dengan unit yang diproduksi dikurang dengan unit yang dijual. Lalu 2023 juga seperti itu. Dan ini juga seperti itu. Lalu kita akan menentukan tarif overhead. Dibagi dengan di 2003 dan di 2024 juga seperti itu. 100 juta dibagi dengan 3. Jadi untuk menentukan selisih persediaannya itu adalah sum sama dengan perubahan persediaan dikali dengan tarif menunjukkan seperti itu dikali jadi selisih atau perubahan persediaan tarif offsetnya itu adalah 25 juta di 2022 dan 2023 10 juta dan 2024 5 juta. Jadi semuanya sudah terketahui.
Dan dari soal tadi, HPP per unitnya, harga pokok per unit itu adalah 3.000 dan laporan laba atau rugi metode variabel costingnya itu laba bersihnya 881 juta dan 2023-nya 1.740.625 juta dan di 2024-nya 2M 5 2M 015 625 juta dan di laporan laba rugi metode full costingnya laba bersihnya di tahun 2022 itu adalah 906.250 juta, 2023 itu adalah 1M 730.625 juta dan 2024-nya 2M 10.625 juta. Jadi laporan laba rugi metode full costing dan variabel costingnya variabel costing yaitu dapatnya itu adalah selisih atau perubahan persediaan transfernya itu di 2022 itu adalah 25 juta dan di 2023 10 juta dan 2024 itu 5 juta. Sekian Pak dari susunan laporan laba rugi metode variable costing saya dan laporan laba rugi metode full costing saya. Maaf jika ada penjelasan yang kurang saya pahami. Sekian dan terima kasih.